Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama diberkati dan dikasihi Tuhan, marilah kita tenang. Kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini. Dan sebelumnya saya sebagai pemandu acara telah mengucapkan selamat sore dan salam. Salam. Kita semua bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaannya lah sehingga setahun kita sudah lewati dan sampai saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, walaupun di tahun yang sudah lewat ada keluarga-keluarga kita yang sudah meninggalkan kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, sehingga kami bersyukur kepada Tuhan bahwa tahun yang baru ini kami kena giliran pertama di bulan 1 ini di tahun 2024. Tuhan yang jaga kami, kehidupan kami, kesehatan kami. kita sudah sama-sama mendengarkan sapaan dari keluarga. Kiranya kita semua boleh membawa mereka di dalam doa bersama, terlebih khusus pimpinan ibadah kita pada saat ini. Kita hendak membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu Bapa di sorga atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan masih bersama-sama kami sampai pada saat ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, di sore hari ini, di tempat ini, di rumah kekasih keluarga kami di tempat ini, kami hendak membaca merenungkan sebagian daripada isi firman-Mu. Kuasai kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami baca dan renungkan pada sore hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat tertanam di dalam hati kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini, Engkau terus memberkati hamba-Mu, beri hamba kuat sehat. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap menaungi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Matius 5. Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberi judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di antara gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Yesus pernah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Selamat sore, salam. Puji Tuhan, di tahun atau di awal tahun 2024
24 kita masih diberikan Tuhan kekuatan, kesehatan, nafas hidup sampai pada saat ini. Ayat 13 dan 14 mengatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kata kamu menunjukkan suatu kepastian dari kejelasan identitas seseorang. Kamu adalah terang, kamu adalah garam, kamu menunjukkan suatu kepastian dan kejelasan identitas seseorang, yang berarti sudah menjadi, bukan akan menjadi. Berarti sudah menjadi, bukan akan menjadi. Di sini para murid yang mengikuti Yesus memiliki identitas yang jelas bahwa dirinya adalah garam dan terang dunia. Kalau kita lihat di warung-warung, harga garam sangat murah dan banyak dibutuhkan oleh orang-orang. Bahkan sekalipun harga garam naik, tidak pernah saya melihat orang-orang komplain atau orang demo. Mengapa? Karena garam berguna untuk banyak hal. Kita diingatkan sebagai murid Kristus bahwa hidup kita harus berguna untuk banyak orang. Sekalipun kita dianggap murah dan tidak berharga, tetapi kita harus tetap memberi rasa. Begitu juga dengan kata kamu adalah terang dunia. Terang identik dengan cahaya. Kalau di rumah saudara mati lampu, pasti saudara menyalakan lilin atau lampu darurat. Pada saat lilin menyala, kita tentu tidak mau jauh dari lilin tersebut. Sebab lilin memberi cahaya untuk saudara dan saya. Kita juga dianalogikan sebagai terang dunia, yang berarti hidup kita harus bercahaya bagi banyak orang. Seperti Kristus telah menjadi terang bagi dunia ini. Mengapa kita memiliki identitas terang? Karena kita sudah menyatu dengan sumber terang, yakni Kristus. Apabila kita menunjukkan terang itu, yaitu melalui perbuatan kita, Bapa di sorga akan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Orang akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Torang belum lama ini merayakan Natal dan Tahun Baru. Apakah di antara Natal dan Tahun Baru, apakah saudara dan saya sudah mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan? Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah saudara sudah mempermuliakan Tuhan atau mempermalukan Tuhan? Apa jawab Bapak Ibu? Banyak orang bilang mempermuliakan Tuhan. Ada orang yang mempermuliakan Tuhan, tetapi lebih banyak orang mempermalukan Tuhan.
baik di tempat ini, di gerejanya torang, begitu pula di kampung setelah saya pergi ke sana. Kenapa saya bilang mempermalukan Tuhan? Di hari kelahiran Tuhan Yesus, banyak orang yang mabuk, banyak orang minum minuman keras. Pasti orang bertanya, beginikah orang Kristen merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus? Itu adalah mempermalukan Tuhan, bukan mempermuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai pengikut Kristus, harusnya kita sudah menjadi garam dan terang dunia bagi banyak orang. Bukan akan menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Kalau torang lahir dari Kristen, sejak lahir, berarti torang sudah menjadi garam dan terang dunia. Bukan akan menjadi. Baru torang memulai. Artinya sebagai pengikut Kristus, sudah seharusnya hidup kita menjadi dampak bagi banyak orang. Di ayat 16 dikatakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu ayatnya yang ke-16. Apakah yang membuat Tuhan kita dipermuliakan? Yaitu kalau terang kita bercahaya dan perbuatan kita dilihat. Dengar, yang membuat Tuhan dipermuliakan yaitu kalau terang kita bercahaya dan perbuatan kita dilihat. Itu baru dipermuliakan. Dengan kata lain, Tuhan itu dipermuliakan hanya jikalau kita benar-benar sudah menjadi garam dan terang dunia. Tuhan itu dipermuliakan hanya jikalau kita benar-benar sudah menjadi garam dan terang dunia. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.